Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Latifah Kurniawati dari kelas 12 IPA 2, MAN 1 Model Kota Bengkulu. Di sini kita akan membahas materi tentang kedatangan dan dampak penjajahan bangsa Eropa. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya revolusi industri. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini yang menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mencari rempah-rempah ke benua lain. Salah satunya yaitu Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Adanya motivasi 3G, goal, mencari kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, memperluas ajaran Nasrani. Yang pertama, kita akan membahas bangsa Portugis dan Spanyol. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena mereka membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan Spanyol disambut baik oleh Filipina. Namun, Fernando de Magellan pada saat itu yang memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab pada saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dan memanfaatkan perselisihan kerajaan lokal. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Lalu, pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Bangsa Eropa yang terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur, tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596. Kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini mereka diterima oleh masyarakat, dan Belanda berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian, pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia meliputi berbagai bidang. Dampak di bidang politik. Pemerintah kolonial ikut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan. Kedudukan raja terikat oleh struktur pemerintahan kolonial. Adanya divide et impera atau politik adu domba. Dampak di bidang sosial budaya. Bangsa Eropa merubah sistem sosial Indonesia di mana terdapat 3 golongan, yaitu yang pertama, masyarakat kalangan bawah,
meliputi kaum buruh, pedagang, petukang, dan pekerja rendah lainnya. Yang kedua, masyarakat kalangan menengah, meliputi petani yang memiliki tanah dan para pegawai pemerintahan kolonial. Yang ketiga, masyarakat kalangan atas, meliputi pemuka agama dan para bangsawan. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan seperti sepatu dalam kata bahasa Indonesia merupakan bentuk serapan dari bahasa Portugis yaitu sapato. Sandal dalam kata bahasa Indonesia merupakan bentuk serapan dari bahasa Belanda yaitu saandal. Buku dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris yaitu book. Dan masih banyak kata serapan yang lainnya. Dampak di bidang pendidikan. Era politik etis dimulai oleh Menteri Jajahan Alexander yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1916. Ada 3 program politik etis yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pendidikan ini tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tetapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Program pendidikan ini juga didukung oleh adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Nyonya Madam Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Dampak di bidang ekonomi. Di bidang pengusaha pribumi, pendapatan mereka diganti dengan gaji menurut ketentuan pemerintah kolonial. Akibatnya, penghasilan mereka menurun drastis dari sebelumnya. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.